Sahabat di rumah Maksum, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua Felix selaku host di konten cerita alam. Nah, di pertemuan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang mungkin gue juga udah kenal lama, tapi nggak terlalu lama. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang nonton yang menyaksikan channel ini, jangan lupa di like, komen, dinyalakan loncengnya, di subscribe dan share ke orang-orang sebanyak-banyak. Langsung aja kita masuk ke narasumber kita, Bang Solin. Sehat Bang Solin? Sehat, Oke, Tino. alhamdulillah sehat. Nah, Iya. bisa disapa dulu nih Bang Solin, perkenalan ke teman-teman. Oke, halo kawan-kawan, salam lestari. Lestari. Nama lapangan gue tadi udah disampaikan, nama Tino Saulin. Nama asli gue sebenarnya Sandi Saputra Pulungan, Tino. Waduh, baru denger juga nih gue nih. Gue lahir di Jakarta. Kebetulan gue numpang keturunan orang Batak. Numpang. Jadi lahir di Jakarta, orang tua dua-duanya di Babe berarti? Babe lah, Betawi Batak. Iya. Ya, 2014 gue kuliah di Universitas Bung Karno. BK. Terus di 2014 juga gue masuk di organisasi pecinta alam, mahasiswa pecinta alam. Itu di Marhain Pecinta Alam. Marpala. Gitu, di Marpala gitu. Ya, itu sih kayaknya singkatnya. Oke, berarti teman-teman udah mungkin nggak asing lagi nih buat teman-teman Jabodetabek ya, Bang Solin atau Bang Sandi. Apa aja lah, yang penting jangan nama hewan. Jangan nama hewan, nggak boleh ya. Lagi namanya jorok-jorok ya. Yo, itu tuh bahaya tuh. Oke, kali ini kita memiliki narasumber nih yang mungkin udah nggak asing lagi dan banyak cerita ya di seputar kesibukannya ibu kota ini. Waduh, ngeri. Jadi siapa yang nggak kenal Bang Solin ya kan itu asing berarti. Ini bencana. Ini bencana. Oke, langsung aja nih Bang Solin. Iya, iya. Gitu. Kita terakhir ketemu itu pas ada kegiatan di LBH ya Bang? Iya, betul. Itu 2000 berapa tuh Bang ya? Itu kalau nggak salah 2022 deh. 2022. Kalau salah ya. Kita pas agenda Hari Lingkungan Hidup Bener, itu. lingkungan hidup juga. Itu. 2022. Dan banyak teman-teman cinta alam juga yang terlibat sih. Iya, betul. Banyak anak-anak pecinta alam. Mapala lah ya. Betul. Berarti udah 3 tahun yang lalu ya Bang. Sekarang 2025, 4 iya. 2022, 4 tahun. Lumayan lah. Ya kan, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Gue gondrong waktu itu Bang. Iya, makanya gue juga kaget nih pas ngeliat lu udah dicukur ya kan. Kalau gue masih gondrong aja nih. Iya, udah. Sekarang udah gak bisa gondrong Bang. Kita jadi Kenapa? budak di pemerintahan. Jadi ya udah harus siap gondrong, gak bisa neko-neko gitu. Ya gue karena nggak punya duit aja makanya nggak bisa nyukur dulu. Biasanya kayak gitu-gitu nyaru nih. Iya. Datang sini parkirnya jauh banget. Anjir. Dijemput dulu. Iya. Oke, Bang Son kesibukan sekarang apa aja Bang? Iya. Sekarang sih gue sebenarnya masih sama ya. Pas masih di Marpala sampai sekarang juga aktivitasnya nggak jauh beda juga, masih di jalanan lah. Bener. Bahasa kasarnya masih di jalanan gitu. Pejuang jalanan ya. Juang jalanan artinya ini apa namanya? Dari dulu gue pas di Marpala sering banget mengkampanyekan soal isu-isu lingkungan hidup. Nah sekarang gue juga ada di salah satu organisasi juga terbesar di Indonesia yang konsennya di isu-isu lingkungan hidup. Jadi aktivitas gue di situ. Jadi sebenarnya nggak jauh beda juga sih. Masih Sama tetap di situ. Marpala dan juga sekarang aktivitasnya gitu. Di Kayak mana gitu kalau sih. boleh tahu, Bang? Gue sekarang di organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Wahana lingkungan hidup Indonesia. Ya, biasa kalau publik biasa ininya kenalnya Walhi, Walhi. gitu. Oke. Jadi emang dari dulu, bukan dari dulu ya, gue pas di Marpala selalu juga bersinggungan, selalu bareng-bareng juga sama Walhi dalam upaya kita memperjuangkan atau coba mewujudkan ya kan soal isu-isu lingkungan hidup ini yang sehat, yang baik, yang berkelanjutan dan sebagainya gitu. Ya mungkin disitulah aktivitas gue sih sekarang ini gitu, tetap menyuarakan isu atau mengkampanyekan isu-isu lingkungan hidup. Oke, langsung. Berarti kalau sekarang kesibukannya masih benar-benar ada di jalanan ya? Masih tetap di jalanan kalau Kita mundur lagi Bang, berarti sebelum itu kita mundur lagi sebelum di kegiatan besar Bang, TWKM. Bener nggak? Iya betul. TWKM itu apa Bang? Dari versi Bang Solin. Iya, banyak versi ya sebenarnya. Versi ya? Ya kalau secara formalnya ya, secara formalnya TWKM itu
temu wicara kenal medan tuh. Kepanjangannya itu. Itu kepanjangannya itu pertemuan tertinggi mahasiswa pecinta alam tingkat universitas perguruan tinggi seluruh Indonesia. Se-Indonesia itu. Nah, kita dulu TWKM apa yang gue pahami soal TWKM itu ya kan, secara bahasa bercandaan anak-anak nih ya. Iya, ada yang bilang temu wicara, temu kenal gitu lah. Sorry temu. Iya kayak gitu. Jadi singgungan plesetan aja sih sebenarnya kan. Ya. Kegiatan reuni juga ya bang. Sebenarnya ya itu sebagai ajang kumpul kawan-kawan kita juga, saudara-saudara kita mahasiswa pecinta alam di situ. Begitu sih. Nah itu yang gue pahami sih soal TWKM gitu. Waktu itu kita pas ada TWKM itu pembahasan di kegiatan yang di Tasik ya bang. Persiapan ya itu ya persiapan. Itu kalau nggak salah TWKM yang ke 33 tuh yang mau ngambil lagi ya tuan rumah itu ya Jakarta. Betul. Ya itu tuh kalau salah ya kita mengajukan nih dari kampus disupport sama kampus, alhamdulillah kita siapin kan. Bang Solin juga kawan-kawan BK bantu mempersiapkan tapi kalah. Tapi tidak berkecil hati. Juara 2 dari 3. Juara 2 dari 3 ya? Juara 2 dari 3. Nggak akhir lah ya? Enggak. Tadinya juara akhir kalau ada calon ketiga. Oh kalau ada. Nongol nih. Aceh, Jakarta, Jogja. Pluk. Ya. Mecah semua ya. Lemes juga. Berarti kalau jadi tuan rumah kembali lagi ke 2017. Kembali lagi. Kita lagi itu ngambil tahun 2017 tuh. 2017. Itu TWKM ke 27. Ya TWKM kan sudah dari tahun 88 dia, 1988. Yang pertama tuh itu di 1988. Kalau nggak salah seinget gue ya, karena udah lama banget ya. Gue udah nggak ini lagi soalnya nih. Belum ada dan juga nggak monitoring lagi ya sebenarnya. Cuman dapat info, dapat kabar aja ya dulu ya. Itu pertamanya di KIP Yogyakarta. Di Yogyakarta. Di 1988 tuh kalau nggak salah tuh. Semoga bener ya kalau nggak salah. Ntar kita coba cari lagi. Tapi seingat gue itu secara historisnya TWKM itu tahun 1988 yang pertamanya itu di IKIP Yogyakarta tuh kampusnya tuh. Nah kita baru ngambil tuh di yang ke-27. TWKM yang ke-27. Itu baru pertama kali di Jakarta atau sebelumnya udah pernah lagi? Nah kalau secara tuan rumah di Jakarta itu sebenarnya udah ada. Sebelumnya itu anak-anak Aranya Cala. Trisakti. Mapala Trisakti Aranya Cala itu kalau nggak salah tahun 2021 apa 2022 ya? 2002 ya. Gue lupa deh. Pokoknya di sekitaran itu tuh. Nah pertama tuan rumah di Jakarta tuh di situ tuh di Trisakti di Aranya Cala tuh. Nah terus 2017 kita ambil lagi tuh. Bukan kita ambil lagi tapi kita ajak ke Jakarta. Kita bawa lagi ke Jakarta tuh. Nah, tahun 2017 kebetulan juga di situ posisinya gue lagi menjabat jadi ketua umum gitu. Jadi ketum gitu. Di 2017 jadi ketua. Jadi sebenarnya sekarang kalau 2017 terus kalau sekarang 2025 harusnya udah TWKM yang ke-34an nih kayaknya nih. 34 ya? Iya, 34. Kalau kemarin yang gue inget 33 itu di Aceh. Betul. Di Aceh, TWKM yang ke-33 tuan rumahnya. Dia menang kan kemarin? Iya makanya kalau nggak Aceh harusnya lu tuh ya kan? Iya betul. Sebelumnya lagi itu di Tasik. Sebelumnya lagi itu tahun 2000 itu COVID deh kalau nggak salah. Pas COVID ya kan, makanya pas di Aceh juga sama di Tasik itu tundanya agak lama tuh ya, agak lumayan lama ditundanya tuh. Nah sebelum di Tasik seingat gua itu gua lupa lagi. Kayaknya di Kalimantan ya. Kalimantan. Kalau nggak salah tuh di Kalimantan. Kalsel ya di Meratus. Meratus tuh. Ya, nah sebelum di Meratus itu di Bung Hatta. Bung Hatta tuh di proklamator tuh, Mapala proklamator. Nah, 2017 baru di Universitas Bung Karno di Marpala BK. Jadi dulu sampai ada canda-candanya kayak gini. Gimana tuh? Dari 01 ke 02. Kan Universitas Bung Karno itu Bung Karno banget tuh, presiden pertama tuh. Nah wakil presiden
Bung Karno dulu itu Bung Hatta. Jadi dia habis dari Jakarta, Marpala UBK langsung geser ke Padang tuh ke Universitas Bung Hatta. Jadi dari 01 langsung ke 02. Kayak gitu, nggak ada 03 tuh. Tapi pernah di Papua nggak sih, Bang, TWKM? Kalau TWKM kayaknya belum ada di Papua deh. Seru kayaknya kalau di sana ya. Itu kayaknya banyak harapan tuh dari teman-teman pengennya di Papua tuh. Ya mulai dari pinggir-pinggir dulu aja. Raja Ampat gitu kan. Paling jauh itu Papua Barat. Maluku. Oh, Maluku udah paling jauh. Maluku. Mapala Darmapala. Darmapala ada. cabangnya atau emang beda kampus? Emang beda kampus. Cuma gue lupa kampusnya apa tapi nama Mapala Mapala Darmapala kalau nggak salah. Tapi kalau salah bisa dikoreksi tuh. Kalau nggak salah di situ itu tahun 2013 kalau nggak salah ya. Nah, timur itu paling jauh di situ. Paling jauh. Kalau untuk barat ya pasti Aceh. Yang paling jauhnya tuh. Kilometer 0. Kilometer 0 yang di sini seru juga tuh. 0 ketemu ujung-ujung ya. Sabang sampai Merauke dong ya. Bisa sepil-sepil aja nih, siapa tahu teman-teman dari timur ada yang denger kan. Coba aja dorong kawan-kawan Mapala Papua untuk jadi tuan rumah gitu. KM-nya ke Jaya kan. Wih, ngeri dong kalau gitu. Asik kali. Asik banget. Asiknya gitu semua. Tapi bener. Gua ngedukung banget kalau itu TWKM-nya di Papua. Kenapa? Apa namanya di Papua kita punya namanya gunung satu-satunya gunung yang punya salju abadi. Itu keren banget. Tapi kondisi. Nah, itu dia yang pengen ceritain sebenarnya. Kalau ngeliat kalau gue baca berita ya atau ngeliat di BMKG ya, salju di Papua itu mengalami penurunan. Menipis ketebalannya dan sebagainya, dan luasannya juga itu yang tadinya tebel banget sekarang udah ya ancamannya kita akan kehilangan salju abadi lah. Nah menurut gue itu perlu juga tuh sebelum salju itu menghilang bukan teman-teman Mapala harus atau pecinta alam itu harus merasakan salju abadi tapi bagaimana coba dilestarikan dipertahankan gitu. Jadi gue ngedukung banget lah kalau TWKM itu di Papua itu. Kita dari sekarang nih mau nggak mau resikonya sih logistiknya berat. Sebelum kita lanjut kayaknya ngopi asik nih Bang. Wih banget. Boleh ngopi Bang ya? Banget. Gue udah nyiapin kopi nih Bang. Udah dimasakin sebenarnya Bang. Sebenarnya ya. Iya. Jadi gimmick aja tuh ya. Karena kalau masak dulu kita minumnya nanti sahur ya. Teman ini kita malam ya guys. Jadi bukan pas puasa ini malam. Jadi kita boleh ngopi. Gue nyicipin ya. Tadi udah gue cipin, gue lupa bilang. Kalau sambil ngerokok, santai ya Bang. Boleh ya? Boleh. Kalau bicara di timur, belum lama juga kita dapat cerita juga ya Bang. Dari salah satu artis sih yang baru saja berpetualang ke sana dan menjadi kabar duka juga itu buat kita. Iya. Setelah lama ditutup, dibuka menjadi kabar duka. Gitu kan. Bang, minjem korek Bang. Itu 2 orang itu ya, yang perempuan itu ya. Yang dari Jakarta sama Bandung ya. 2 survivor wanita. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi keresahan gue juga ya kan. Kenapa kita lagi itu ngambil TWKM 2017 tuh ya emang gejolaknya itu bukan gejolak ya seharusnya ya ini kita berbicara soal seharusnya kita sebagai organisasi mahasiswa pecinta alam atau organisasi pecinta alam itu ya itu peran kita sebenarnya bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan kita baik dia seorang petualang atau pendaki ya kan untuk lebih safety untuk lebih prosedur ya bukan berarti gue mau ini kan mau bilang kalau kawan ini nggak safety bukan gitu tapi yang udah safety aja kita nggak tahu tuh apa yang akan kejadian sama kita gitu yang udah safety ya
gitu. Artinya karena kita itu berkegiatan di ruang Alam yang bebas, bebas, alam betul. bebas, yang tentunya Banyak potensi ancaman. resikonya itu lebih besar Betul. gitu. Artinya kita harus siapkan tuh manajemennya yang baik tuh, keamanannya bukan cuma soal diri kita doang, artinya persiapan diri Betul, kita atau manajemen dan sebagainya, tapi juga fisik, perlengkapan, lahir Logistik. batin, logistik dan sebagainya gitu. Ya karena nyawa lo eh, posisinya udah bukan lagi di diri kita tapi ada di alam, kita nggak tahu tuh. Nah itu alam tuh beratnya di situ tuh, resiko kita beraktivitas atau berkegiatan di alam itu ya kayak gitu. Nah dulu gue ngambil TWKM itu pengen, salah satu targetan gue atau tujuan gue itu pengen meratakan soal pengetahuan. Mulai dari hal dasar tuh ya, Mulai dari hal dasar kita mau ambil TWKM itu baik Mapala yang ada di barat, ada yang di timur, yang dia punya keterbatasan akses pengetahuan. Nah disitulah ruangnya tuh. Ruang Mau pembelajaran, skill dia mau panjat tebing, mau dia skill kemampuan atau kapasitas soal arung jeram, kapasitas soal panjat tebing, kapasitas soal naik gunung atau gunung hutan. Nah itu harus sama rata. Betul. Jangan timpang. Timpang itu maksudnya jangan cuman yang di Pulau Jawa atau di Jakarta doang yang kapasitasnya jauh, alatnya lengkap, manajemen oke, aksesnya gampang, mudah, tapi teman-teman kita yang di timur yang gue pernah sharing itu, pernah cerita juga sama beberapa kawan-kawan yang dia aksesnya agak sulit mendapatkan. Kalau kita kan mudah, kalau mau dapetin sertifikasi panjat tebing banyak banget di sini di Jakarta. Pelatihannya banyak. Kalau kita mau dapetin sertifikasi soal caving, banyak banget tuh, ya kan, arjer dan sebagainya. Tapi kalau timur aksesnya sulit dia, bukan sulit tapi butuh logistik yang besar dan sebagainya gitu. Nah itu salah satu targetan kita tuh. Jadi wadah berarti ya bang. Yang kita pengen coba output apa sih? Kenapa sih Marpala ngambil TWKM? Nah salah satu outputnya itu. Walaupun ada juga beberapa output yang kita pengen kejar juga, pengen kita capai gitu. Berarti gitu di 2017 kenapa Marpala mengajukan tuan rumah salah satunya itu? Ya, kita pengen coba kapasitasnya sama lah. Kan kita saudara. Itu yang paling penting. Mapala seumur hidup ya bang. Itu dia. Udah lulus sudah selesai. Itu. Namanya Mapala ya udah sampai mati tetap Mapala. Label itu yang berat. Tanggung jawabnya kemana-mana kan, bukan soal selayar, bukan soal nomor. Tapi kadang ada juga bang. Gue udah punya selayar. Gitu kan. Gayanya gede banget. Iya. Tanggung jawabnya nggak ada. Gitu. Nah, kalau ngomongin itu sulit ya, karena itu intervensi Mapalanya masing-masing. Bener. Sebenarnya ya. Dan individu orangnya juga kan. Individu orangnya juga itu. Apa namanya? Ya sebenarnya gue yakin ya di setiap organisasi mahasiswa pencinta alam itu udah punya mekanisme sistem sendiri, kader pengkaderannya atau apa perekrutannya, dari mulai perekrutan sampai dia menjadi anggota tetap gitu. Yang paling penting sih sebenarnya gue sederhana aja yang paling penting. Dulu pas gue jadi ketua umum tuh 2016, periode 2016 sampai periode 2018, bagaimana gue coba seorang pecinta alam atau seorang mahasiswa pencinta alam itu mengimplementasi nilai-nilai pecinta alamnya itu sendiri itu yang paling penting tuh. Nah seluas-luasnya mungkin lah gue buka akses untuk membangun kesadaran itu, mengimplementasikan nilai-nilai prinsip-prinsip pecinta alam itu atau Mapala itu, salah satunya di TWKM itu ya, karena pas gue jadi jabat ketua umum kita beberapa kali refleksi tuh melihat TWKM sebelumnya dan sampai yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum kita jadi tuan rumah tuh ya, yang ke-28, sorry gue ralat, gue kalau nggak salah TWKM yang ke-29 deh, gue lupa inget juga ke-29, kalau nggak salah 28 itu UMI Makassar, Mapala UMI, iya. 28 itu kita refleksi, bukan refleksi, cuman langsung kita dapat fakta, kita langsung dapat langsung
secara faktanya kita langsung mendapatkan kritikan yang keras sebenarnya. Nah Harus itu gini, salah gitu. satunya TWKM itu sebagai ajang-ajang kumpul-kumpulnya Mapala doang, reuniannya Mapala doang gitu. Terus apa namanya, TWKM itu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Berarti Ya. kehilangan tujuan utama ya Bang. Iya gitu. Kadang sampai makanya tadi ada celetukannya tuh TWKM. Kamu Oh, sorry nih bukan bukan menjelekan mau tapi menjelekan bercandaan apa. aja ya. Tapi itu seluruh apa namanya? Perbincangan-perbincangan bercandaannya itu yang Iya. seolah-olah itu jadi label gitu. Ya, makanya itu sangat bahaya sebenarnya ya buat gue ya. Forum tertinggi pertemuan mahasiswa pencinta alam tapi diplesetinnya seperti itu. Itu nggak bagus juga. Terus itu juga bahasanya bahasa seksis juga, negatif lah dan sebagainya. Nakal Itu juga tuh bahasanya. itu nggak bagus banget menurut gue, nggak baik. Nah disitulah yang kita coba. Terus salah satu lembaga juga, kita pernah ngobrol audiensi sama Kemenristek Dikti di Departemen Belmawa kalau nggak salah, gue dirjen atau apalah. Belmawa kebagi apa namanya bagian mahasiswa. Nah salah satu yang nyindir itu mereka mengkritisi kita TWKM ini ajang-ajang kumpul arisannya Mapala aja. Dia mengamati juga mereka. Iya, karena udah ke 28 masalahnya itu. Nggak ada progres inovasi apa yang dikasih sama negara ini gitu katanya. Nah alasan dia seperti itu tuh. Itu yang jadi refleksi kita tuh buat kita. Wah kenapa nggak kita ambil aja, ini bahaya sekali menurut kita ya. Apa namanya, sampai pemerintah mengkritis seperti itu. Belum lagi kalau kita mau berbicara anggaran tuh. Nah itu juga tuh anggaran kan. Ya kalau kita refleksikan anggaran tahun ke tahun sebelumnya ya kan itu besar. Tapi lama kesini tuh lama kelamaan kesini-sininya itu justru malah turun gitu. Tapi seharusnya memang ada kan anggaran itu. Kalau berbicara anggaran itu sebenarnya itu gue nggak tahu ya, kalau di APBN kayaknya nggak ada. Nggak ada. Karena salah satu goals kita, kita pengen juga TWKM itu dianggarkan oleh negara tuh. Nah itu salah satu yang kita pengen perjuangkan lagi itu. Tapi emang agak berat kalau itu, karena sifatnya agak-agak harus melibatkan apa namanya, melibatkan ring di atas. DPR RI ya kan, politik artinya ada politikus ya, salah satunya di DPR RI, karena dia lah yang bisa kita mengaspirasikan soal itu ke mereka bisa ACC ya, yang mendukung untuk menggolskan gitu. Terus keterlibatan kampus juga dalam hal ini rektorat gitu, dia harus terlibat juga gitu dalam upaya membangun atau mendorong forum TWKM ini dianggarkan oleh negara. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngajuin proposal nih atau pengajuan nih ke Kemenristek Dikti gitu. Nah, dia ngeliat dulu duitnya ada apa enggak, anggarannya ada apa enggak gitu. Atau mana yang cocok nih, anggaran program mana yang cocok sama untuk TWKM ini gitu. Nah, dia mencari dulu gitu. Jadi emang nggak pasti. Beda sama kayak pramuka. Yang memang udah ada anggarannya. Nggak tahu ada apa enggaknya, tapi besar lah menurut kita. Kalau gue pengen cuman mau nyampaikannya besar lah. Kegiatan pramuka, kegiatan menwa, kegiatan KSR itu. Nah, apa namanya, pertemuan nasional mereka tuh selalu besar banget. Nilainya sampai MM-an. Nah, kalau kita kalau kita tuh, gue inget banget lagi kita pas Marpal lagi di PKN ya, 2016 kita nemenin tuan rumah Mapala Umi, itu inget banget tuh. Pas dia pengajuan dia cuma dikasih 25 juta doang. 25. Iya, kita ini agak belak-belakan aja ya. Ya. Mungkin bisa diklarifikasi juga sama teman-teman di Mapala Umi ya kan. Ya pertamanya itu ya, pertamanya ya kan kita bilang itu 25. Nah, sebelumnya di Mapalaska, sebelum Mapala Umi kan tuan rumahnya di Mapalaska di Karawang. Itu nilainya 2 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. Itu nilainya sekitar 300-an. Jauh banget. Turun langsung 25 juta. Ya alasannya salah satunya gitu. Jauh banget. Kena
pemerintah support tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Akhirnya Nah udah itu tuh yang ini. jadi kritisinya salah satunya gitu. Akhirnya kita coba negosiasikan ya kan. Ya ditambahin lagi lah sama Kemenristek Dikti gitu. Dengan catatan ya kita harus menonjolkan apa namanya, memperlihatkan juga bahwa forum ini benar-benar serius, Berfungsi, ada ya. hasilnya. Ya sebenarnya forum TWKM ini ada hasilnya, ada gitu. Cuman pemerintah tuh tidak melihat lebih jauh terkait hal-hal itu. Atau mungkin harus ada orang yang terlibat dalam gitu atau gimana gitu. Ya kurang tahu aja, mungkin itu salah satu alasan aja sih menurut gue supaya Kemenristek Dikti tidak mau support apa Alasan namanya itu ya, agenda gitu, Mapala ini atau agenda TWKM ini sih. Ya itu salah satunya yang kita kenapa refleksi itu yang kita pengen balik lagi. Yaudah nih TWKM kayaknya harus diinikan dulu nih, dikembalikan lagi ke Jakarta gitu. Nah, gitu sih itu yang jadi ya kita Gairah dibilang besar ya. nekat sih. Bisa dibilang nekat Emang juga. harus nekat. Terus bilang mah nekat banget sebenarnya. Harus nekat. gitu. Walaupun deg-degan. Bukan deg-degan lagi itu. Itu Berguncang itu semua. itu mengerikan itu. Tapi buat teman-teman semua ini bukan berarti kita menyalahkan salah satu instansi gitu. Karena ini nih jadi begini, karena ini jadi begini, bukan. Tapi ini biar kita sama-sama berbenah. Ya Bang ya, kita sama-sama evaluasi dan kita sama-sama perbaiki biar next ada kabar yang lebih baik lagi gitu kan, menjadi lebih baik lagi gitu. Karena ini ya kita juga yang terlibat. Betul. Kan gitu. Semua pencinta alam dari Sabang sampai Merauke, kelas universitas, setara universitas yang terlibat. Seperti itu. Iya, makanya gue dulu pas jadi tuan rumah itu terima kasih banget tuh sama temen-temen Mapales Jabotabek ya khususnya ya. Ya mereka fullan semua mendukung ya dan Support, juga mensupport baik secara strategisnya juga maupun secara teknisnya juga. Gue sangat itu hal-hal yang nggak bisa gue lupain sebenarnya, membekas banget sih buat gue khususnya sama buat Marpala ya kan. Ya kalau nggak ada kawan-kawan menurut gue juga bakalan ancur-ancuran juga sih sebenarnya. Jadi emang apa namanya TWKM ini bukan Marpala doang yang pas kita ambil itu bukan apa namanya agendanya Marpala, tapi emang agenda kita semua yang perlu mensuksesinya gitu. Nah itu yang sangat berkesan buat gue gitu. Nah terus apa namanya ya banyak sih dinamika tuh pas gue jadi tuan rumah TWKM. Pasti itu. Wah gila itu. Nah kalau tahu siapa sih ketua pelaksana waktu itu? Ketua pelaksananya itu perempuan. Perempuan lagi? Iya. Itu orang-orang Wonder Woman. Dia Wonder Woman. Angkatan lu Bang? Angkatan gue juga 2014 sama satu angkatan Diksar sama untuk angkatan sama gue juga tuh. Oke, angkatan lu berapa orang Bang? Angkatan gue 14 orang. 14 orang. 2014 14 orang. 14 orang 2014. Dia ketua pelaksana TWKM. Namanya Belenisha Vanen Kebarek. Panjang juga. Nama lapangannya? Maco. Cewek maco. Maco ya. Manusia cowok. Manusia cowok tapi cewek. Dia dari Papua. Oh Papua. Terus campuran Jawa juga gitu. Paja Papua Jawa. Ya dia dari Papua, campuran Jawa juga. Nah dia juga soulmate gue juga, maksudnya. Sekarang masih di Jakarta? Oh sekarang dia udah di Sulawesi kerja dia. Tapi beberapa kali dia ke Jakarta, main ke sekret. Iya, itu nggak pernah. Kalau gimana dibentuknya ini sekarang? Justru kebalikan ya. Kalau kita libur itu pengennya ke daerah ya kan. Iya. Mau ke gunung ke mana tapi daerah gitu. Jadi dia pengennya ke Jakarta. Pengen ke sekret, pengen ke rumah. Pengen ketemu kawan-kawan gitu. Tapi bener, gue juga walaupun baru lulus ya. Rasanya itu kalau sebulan gak ke sekret aneh gitu. Iya. Pokoknya gue udah ke sekret. Gue dari kemarin sakit di sekret mah. Berarti lo membekas banget ya di sekret ya. Gokil. Ya gue juga makanya nggak bisa lupa juga sama Marpala ya. Satu dinamika itu yang membentuk gue gitu, membentuk gue. Wah, kondisinya sangat luar biasa. Luar angkasa. Pas coba mau nyiapin apa namanya pelaksanaan TWKM itu. Persiapan berapa lama tuh Bang?
kita terpilih itu kalau nggak salah bulan Oktober akhir ya, kalau nggak terpilih. salah. Oktober. Kegiatannya bulan Kegiatan kita bulan Oktober juga, setahun berarti. setahun gitu. Itu kita prepare setahun. Nah disitulah ibarat kata tuh kayak hidup dan mati lah dalam coba. setahun tapi terasa singkat ya. Wow, itu terlalu mepet bener guys. Dadu. Masalahnya kita Apalagi udah tinggal seminggu nih. Wah. dari ujung ke ujung ya kan, dari Luar Sabang sampai ke biasa. Merauke itu. Mapala mau datang ke Jakarta kita harus Oke. berikan servis yang baik ya kan. Betul. Gitu, pelayanan yang baik gitu. Terus tempat istirahat anak-anak di mana tuh Bang? Tempat istirahatnya? Iya kalau Apa di gedung TW kampus? dulu nah itu yang kenapa gue bilang terima kasih banget tuh ke teman-teman Mapala tuh. Jabotabek ya. Dengan keterbatasan kita, sekret kita yang nggak memadai, kampus kita yang nggak memadai juga, gitu dia teman-teman memberikan support yang sangat baik untuk menampung kawan-kawan yang dari daerah juga gitu. Ada yang ke Mapala Cicera, ke Gundar, Mapa Gundar, ke Mapala yang sejabotabek lah. Sorry banget gua nggak bisa nyebutin teman-teman yang lain, ada Arkadia dan sebagainya. Gitu ya, karena banyak banget Mapala sejabotabek tuh. Ada 100 ada 100 lebih kalau nggak salah Jabotabek gitu. Mapalanya 100, belum satu Mapala ngirim berapa orang tuh. Iya. Itu Jabotabek doang lah ya. Jabotabek doang. Iya, tapi kalau secara nasional, secara Indonesia, dulu pas di tahun 2016 pas kita jadi PKN, kita mendata ada sekitar 800 lebih. 830 sekian deh, berapa sekian gitu, 800 sekian se-Indonesia tingkat perguruan tinggi. Itu tuh pas kita jadi PKN 2016 kita ngedata tuh. Gitu. Makanya asumsi kita ya yang akan datang ya kurang lebih segitu. Dihitung kepalanya ya. Dihitung per organisasi kalau semua Mapala se-Indonesia itu ngirim gitu delegasinya. Iya. Tapi pas kita pertimbangkan lagi ya mungkin ada kegiatan yang lain dan sebagainya, Mapalanya punya kegiatan internalnya, paling ngirim sekian. Makanya asumsi kita ya ada 1.000 orang lah yang akan datang. Walaupun pada faktanya hanya sekitar kurang lebih hampir 800-an. Hampir 800-an. Nah itu di UBK mereka? Ya itu di Universitas Bung Karno. Nah tuan rumahnya. Tapi pas acara, pas kegiatan, pas kegiatannya itu kan ada ada kita pisah-pisah tuh kegiatannya tuh. Pertama ada temu wicara itu forum tuh. Forum diskusi, forum coba kita membicarakan organisasi mahasiswa pencinta alam, membicarakan soal lingkungan hidup, isu-isu lingkungan hidup. Nah disitulah di temu wicara itu membicarakan soal rekomendasi, membicarakan soal apa yang harus dilakukan pasca ke TWKM ini gitu. Nah itu dibicarakannya di situ di forum itu tuh ya, tempat debatnya mahasiswa pencinta alam lah, atau memberikan bukan debat sih, lebih tepatnya memberikan ide dan gagasan terkait kondisi kekinian gitu. Nah, terus ada namanya kita ada kegiatan kenal Medan juga, ada 5 sebenarnya. Kemarin dipakai 5 berarti 2017. 5, 5-nya. Kalau nggak salah, gue lupa ingat lagi, udah lama banget ya. Ya pertama ada Gunung Hutan, ya kan. Di mana tuh? Gunung Hutan itu kita di Gede Pangrango. Nah, terus kedua ada rock climbing atau panjat tebing, itu kita main di Kelapa Nunggal, tebing ceger, tebing ceger. Terus ada caving. Caving itu goa, penelusuran goa, itu juga nggak jauh dari Pangeran ya goa Pangeran di dekat Kelapa Nunggal juga. Terus ada Arum Jeram di Sungai Cianten. Ya, terus ada lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu di Pulau Pari gitu. Nyebrang kita. Kapal dong penuh tuh. Penuh banget tuh. Asik tuh. Banget itu. Nah, lagi asik tuh. Kayaknya harus dibawa lagi deh kalau gitu. Gitu teman-teman yang dengar sini bergegas kita support aja. Gue yakin kalau ada teman-teman
Jabotabek yang mau ngambil lagi TWKM, itu teman-teman Mapala Jabotabek pasti akan mendukung banget tuh. Iya, gue pun kemarin pas mau mengajukan ya, disupport banget kita, disupport banget. Gue ngeliat TW-nya gimana walaupun dari jauh kan, karena kan yang masuk di situ ketemu doang, kita ngeliat dari jauh. Ini ajang kita untuk belajar sebenarnya sih, belajar. Bukan cuma kita memberikan isi kepala, tapi kita mendapatkan juga dari isi kepala teman-teman gitu kan. Iya, nah gue coba cerita dikit ya soal TWKM ini, temu wicaranya ya kan. Gue pribadi sebagai seorang mahasiswa pencinta alam ya, walaupun sekarang udah bukan mahasiswa ya, tapi label itu tetap melekat ya, pecinta alam itu tetap melekat gitu. Ya di temu wicaranya khususnya ya, itu melahirkan ide-ide yang sangat luar biasa gitu dalam upaya kita ya. Refleksi gue kan sederhana aja, gue sebagai seorang pecinta alam, sebagai seorang mahasiswa dan juga pecinta alam, digabungin jadi mahasiswa pencinta alam ya kan, disingkat jadi Mapala ya kan. Ya label itu sangat berat. Menurut gue ya, sangat berat gitu. Udah sebagai mahasiswa, lu sebagai pecinta alam. Sebagai mahasiswa lu harus menjalankan tridharma perguruan tinggi ya kan, itu label yang harus beban yang harus dipegang. Kedua, lu sebagai pecinta alam ya kan. Pecinta alam juga lu berat juga, lu berkegiatan di alam ya kan, di gunung, hutan, di tebing, di goa dan sebagainya. Itu tempat aktivitas kita, tempat pendidikan kita, tempat belajar kita dan sebagainya gitu. Yang harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita lestarikan gitu. Nah itu yang jadi keresahan gue kalau gue secara pribadi gitu. Ya temu wicara di forum temu wicara itu ya harus melihat lebih kritis gitu, menganalisis atau melihat lebih kritis kondisi gunung kita tuh kayak gimana sekarang, tebing kita saat ini kayak gimana, terus goa kita saat ini kayak gimana, sungai kita saat ini kayak gimana, hutan kita saat ini kayak gimana gitu. Jangan sampai tempat kita belajar, tempat kita bermain, tempat kita bertualang, beraktivitas malah rusak. Iya. Kita punya tempat tuh gitu dong. Nggak ada lagi tempat membuat kita belajar lagi atau berpendidikan gitu. Soalnya kita sentuhan langsung sama alam. Nah itu kan label pecinta alam yang sangat berat. Makanya lagi pas gue jadi ngambil tuan rumah, tema besar kita itu soal aktualisasi mahasiswa pecinta alam terhadap bencana ekologis gitu. Ya sedikit gue cerita nih soal kenapa kita ngambil tema besar itu ya. Mapala itu ya dia paling terdepan tuh, garda paling terdepan tuh. Kalau ada bencana ya kan, udah pasti Mapala bikin posko sendiri, mandiri tuh dia. Di situ tuh posisinya. Tapi satu sisi gue juga melihat ya kan, kenapa pas udah ada bencana baru kita hadir. Nah itu tuh ya pencegahannya. Nah harusnya kita juga melihat di situ. Nah di forum temu wicara itulah harusnya yang bisa dijadikan gimana gagasan-gagasan mahasiswa pencinta alam atau seorang pencinta alam itu atau Mapala itu bisa berkontribusi juga terhadap pencegahan kerusakan lingkungan hidup atau kerusakan alam, biar itulah peran sejatinya pencinta alam. Karena kenapa gue bilang begitu? Gue yakin banget di setiap ADRT organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus manapun itu pasti ada nomenklatur atau ada tujuan atau visi misi jelas banget. Pasti nomenklaturnya melestarikan, melindungi sumber daya alam dan menjaga. Nah itu tuh gue yakin banget tuh itu ada tuh. Nah itulah yang makanya kenapa di temu wicara itu harus melahirkan gagasan-gagasan yang bisa juga memberikan kontribusi terhadap alam yang lebih besar. Bukan setelah ada kejadian baru kita hadir, tapi justru sebaliknya sebelum ada kejadian gitu. Ya bukan cuman soal itu doang, tapi banyak sih sebenarnya kalau kita pengen ini kan. Banyak banget gitu. Nah sama kayaknya kenapa pas dikenal medannya, ya kenal medannya ada tadi yang gue sebutin ada 5 itu selalu
apa namanya, target dan tujuan kita itu soal kenal Medan itu ya tadi gue ceritain, kita pengen memberikan kapasitas terhadap peserta TWKM itu, kenal medannya itu khususnya tuh. Eh, Kapasitas dia supaya dia rata pengetahuannya atau kapasitasnya. Semeratakan tuh. Baik di divisi apapun tuh, soal lingkungan hidup, soal gunung hutan, arjer, panjat tebing, maupun Caving. caving gitu. Nah, di satu sisi kita selipkan juga berbicara soal lingkungan hidup juga. Nah, di setiap divisinya itu membahas soal lingkungan hidupnya juga. Jadi apa yang ada di hutan atau gunung hutan itu apa sih ancaman soal kerusakan lingkungannya itu, terus di tebing itu apa, di ini bukan berbicara soal kerusakan hutan, tapi soal bagaimana menjaga ekosistemnya gitu. Nah, itu tuh yang kita coba pengen bangun, yang kita pengen kasih di TWKN ke-29 ini di Marpala gitu. Karena kalau kita nggak jaga ya akan hilang. Bener akan hilang. Ya, Nggak akan hilang, dibom-bomin. Gerak-gerak. Habis lah sudah. ya kalau Hilang. gue nah ini ada satu kondisi yang sangat Sedih. bukan sih. jangan nangis lah, jangan mau yang nangis lah. Makanya kayak sedih nih. Ya ini agak memusingkan ya sebenarnya. Ya dalam kondisi alam kita, kalau kita mau berbicara soal kondisi alam ya, kita lagi mengalami fase yang sangat mengerikan buat kehidupan makhluk hidup sebenarnya. Saat ini ya ada namanya krisis iklim atau isu iklim. Kalau teman-teman baca laporannya IPCC itu Forum Internasional Panel Climate Change, ya, itu pertemuan antar negara membahas soal climate change, soal iklim. Di laporannya itu diprediksi tahun 2050 itu kita akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat. Makin panas. Kondisi sekarang aja panasnya luar biasa. Gimana nanti pas 25 tahun nggak kerasa loh. Di 25 tahun kemudian gitu. Makanya kenapa banyak yang bicara ya, banyak ngomong di netizen atau di medsos itu banyak yang bilang jangan sampai pemerintah lagi menggadang-gadang soal Indonesia emas, tapi yang ada malah Indonesia cemas gitu. Kita semua cemas jadi. Karena ancaman 1,5 derajat kenaikan suhu bumi itu sangat luar biasa dampaknya gitu. Luar biasa. Baik itu di perkotaan maupun di desa gitu. Nah, ya, tapi itu nanti kita bisa bahas di lain hal ya, soal kondisi itu gitu. Nah, gue pengen balik lagi soal yang itu apa namanya. Nah, itu yang jadi salah satu kenapa menurut gue ya mahasiswa pecinta alam perlu penting bukan menjadi ini, dia yang paling terdepan lah gitu dalam upaya pencegahan itu gitu. Ngeri banget gitu. Makanya apa namanya, itulah tema besar yang kita pengen ambil gitu. Jangan sampai pas kejadian baru kita turun. Ya itu benar, kita sudah mengaktualisasikan pecinta halaman kita gitu, tapi nggak cukup cuma di situ. Itu perlu diapresiasi juga, tapi nggak cukup di situ gitu. Itu maksud gue tuh perlu jadi garda terdepan juga dalam upaya-upaya melihat atau melakukan isu-isu yang kekinian gitu, yang jadi ancaman kita juga gitu. Ancaman semua umat. Ya itu secara general ya, secara umum ya. Belum lagi permasalahan soal per individu dan sebagainya gitu. Banyak banget itu. Ya maksud gue individu itu pendaki yang nakal gitu, maksud gue banyak sekarang tuh. Woi, ya kita banyak banget ngeliat ya kan. Banyak banget. Ada gear bagus ya. Dia naik gunung ke atas tapi nggak safety. Nah itu PR kita juga tuh sebagai seorang pencinta alam atau mahasiswa pencinta alam. Beban kita juga berarti. Untuk mengedukasi mereka gitu. Belum lagi soal isu-isu yang kekinian tuh sampah di gunung. Nah itu juga penting gitu untuk kita terlibat juga. Sebenarnya banyak lah gitu. Nah itu yang pengen gue dorong sebenarnya gitu. Keaktifan Mapala yang jadi terdepan lah dalam hal-hal seperti itu. Gitu sih. Iya apalagi
sekarang ya mungkin kita sama-sama tahu juga nih buat teman-teman nih. Gunung Gede Pangrango punya area luas namanya Surken. Surya Mereka punya Kencana. mata air. Masa di mata air ada kotoran? Kotoran manusia loh. Kalau kotoran hewan ya no problem hewan. Kita manusia. Kepepet sih kepepet ya. Tapi kan kita harus berpikir bahwa ini manusia yang ada di sini semua minum dari situ gitu kan. Pasti minum. Ya gitulah ya buat teman-teman. Kalau bisa stop lah. Yang kayak begitu-gitu janganlah kita jaga semua. Iya. Udah sedih banget sih dengarnya. Iya itu bukan ya itu nggak pantas kayaknya untuk dilabelin dia seorang pecinta alam atau baik dia penikmat pencinta alam atau petualang atau apa, kayaknya nggak pantas untuk dilabelin lah. Ya dia tidak menanamkan kode etik Bener. kode etik pecinta alam gitu. Sedih. Apa namanya, kode etik pecinta alam itu kan jangan mengambil apapun selain gambar ya kan, meninggal apapun selain jejak ya kan, Apapun iya selain kan? waktu. Jangan membunuh apapun selain waktu. Ya itu kan kode etik yang perlu, ya emang itu aturan yang tidak mengikat gitu, tapi itulah nilai-nilai atau prinsip kepecinta alaman buat gue sih itu gitu. Emang agak-agak miris juga, agak kesel juga kalau kayak gitu. Padahal kemarin juga gue dikasih tahu tuh sama teman gue. Dia teman gue itu jurnalis. Dia ke, gue lupa kalau nggak salah Sumbing atau mana gitu, pokoknya Merbabu apa Sumbing atau mana gitu, atau Sindoro ya, pokoknya dari situ lah ya. Ada salah satu agent apa sih kalau yang bikin trip itu open trip kayak gitu ya kan. Nah dia tidak mengedukasi pesertanya gitu. Nah dia menemukan beberapa sampah yang ditinggalkan dari aktivitas kegiatannya mereka gitu. Sayang banget ya. Makanya sayang banget menurut gue gitu. Terus dia komplain tuh melalui Instagram, dia ngingetin untuk ini. Dia hanya minta ya lu jangan ngulangin lagi, tapi lu juga minta maaf dong ke publik gitu. Tapi dia malah ngeyel gitu, kesel banget tuh. Nah kelakuan yang kayak gini nih kayaknya perlu juga nih peran Mapala untuk saling mengingatkan, mengedukasi gitu. Ya gue yakin kalau Mapala mau pasti ngajarin ke adik-adikannya gitu. Bahkan kan sampai sekarang yang satu kebanggaan gue juga ya, gue melihat beberapa Mapala atau pecinta alam dia udah mulai membicarakan soal bagaimana kalau naik gunung itu tidak lagi membawa sampah plastik gitu. Ya. Nah mencari alternatif itu. Jadi ngurangin lah ya. Pendakian zero waste kayak gitulah. Nah itu keren banget menurut gue tuh. Beberapa Mapala udah mau ke situ. Nah semoga harapan gue ya gerakan ini terus menerus ya dan mungkin luas. 5 tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun ya. Itu menjadi habit tuh, bukan cuman pas naik gunung doang, tapi pas juga di ini kehidupan sehari-hari. Nah artinya visi misi Marpala UBK pas ngambil PWKM soal aktualisasi pencinta alam, nah itulah yang kita pengen dorong tuh sebenarnya tuh. Nah sampai sekarang sih kita masih menjalankan itu. Bagaimana mahasiswa pencinta alam itu jadi garda terdepan tuh dalam hal apapun ya, dalam berpetualangan, tapi berpetualangan yang baik, yang safety dan sebagainya, yang manajemennya juga oke dan sebagainya, fisiknya dan lain-lain. Terus kalau ada isu lingkungan, kerusakan alam dan sebagainya, mahasiswa pencinta alam yang paling terdepan dalam menyuarakan, dalam mengkritisi dan sebagainya gitu. Nah itu yang kita lagi bangun. Nah beberapa kali gue masih komunikasi tuh sama PKD sebelumnya, pusat koordinasi daerah yang sebelumnya ya kan, sama PKN dan sebelumnya untuk ya kalau gue cuman berikan saran lah ya kan, karena ya itu udah mereka, ya karena itu kan udah ruangnya mereka. Kalau gue kan udah bukan label mahasiswa gitu. Nah dan mereka itu masanya dia lah gitu untuk tetap menjalankan nilai-nilai itu tuh. Artinya pasca dari TLKM Marpala yang ke-29, gue pribadi pun masih menjalankan nilai-nilai itu, masih memperjuangkan soal tema besar Mapala itu untuk bagaimana Mapala di situ gerakannya gitu.
bukan gerakan, aktivitas tidak melupakan hal-hal seperti itu. Nah, itu tuh yang sampai sekarang gue masih ini. Gue kadang-kadang suka bikin pendidikan soal ekologis sama teman-teman Mapala. Terus kadang-kadang kita juga bikin sosialisasi, bikin diskusi soal iklim dan sebagainya. Bagus. Dan sejauh ini ya, gue dulu gue yakin banget sebenarnya gini. Bukan menafikan semuanya ya. Di satu Mapala itu pasti ada salah satunya tuh atau 2 orang atau 3 orang tuh yang kritis tuh. Pasti ada. Pasti ada tuh. Selalu gue temukan tuh. Kalau main ke Mapala, oh, harusnya Mapala begini bang kayak gitu. Ya emang itu dinamikanya ya kan. Ya banyak banyak aktivitas yang jadinya nggak bisa disalurkan gitu. Bener. Ya dia pengen Mapala itu menyuarakan soal isu lingkungan hidup dan sebagainya. Ya sebenarnya emang posisinya udah bener, tinggal bagaimana strateginya aja tuh. Betul. Nah itu tuh kalau dulu gue cuma beberapa orang yang coba membangun, coba memperluas untuk bagaimana melibatkan Mapala lainnya untuk juga aktif di isu lingkungan. Sekarang tuh udah banyak banget teman-teman yang udah kalau kita ngeliat di Instagram Mapala masing-masing, wah ya, udah banyak yang aktif, wah luar biasa. Ya walaupun emang itu kesadaran mereka sendiri, tapi itu kebanggaan juga buat gue gitu. Itu sebagai seorang Mapala, itu senang juga. Jadi sepemikiran lah, sevisi misi gitu. Nah itu. Mulai dari hal kecil gitu ya bang. Jadi TWKM itu, nah itulah yang terus harus didorong gitu. Nah terakhir juga yang gue inget TWKM yang terakhir ini kan di Aceh. Iya. Gitu. Nah beberapa teman-teman itu setelah pasca TWKM itu masih tetap tuh menjaga dan menjalankan hasil-hasil dari TWKM-nya itu sendiri. Pas di temu wicaranya itu tuh mereka menyuarakan soal kampanye soal iklim, soal isu lingkungan hidup dan sebagainya. Nah itu menurut gue udah keren dan itu emang harus terus diperbesar gitu menurut gue gitu. Artinya posisinya selain pasca bencananya kita hadir, pas di bencananya kita hadir, tapi sebelum bencananya pencegahannya kita juga mendorong atau mencoba mencegah ya kan, memberikan edukasi bagaimana ancaman bencana dan kehidupan ini atau ekosistem ini akan terjaga dan lestari. Betul. Nah untuk TWKM tahun ini udah dengar isu di mana tuh Bang Saulim? Waduh, lu ada korek ya? Mati lagi, ada korek ya? Korek dong. Oh itu bisa. Oh iya. Duluan loh. Angin ya. Pas banget masih madep ke gue ya. Adem tapi. Iya. Untuk tahun ini udah dapet isu di mana kira-kira? Iya kalau kemarin sih gue dapat kabar dari adik-adik ya, beberapa kali ngobrol. Gimana TWKM sekarang? Suka sering nanya lah gue ya. Pengen tahu juga update-nya gitu. Sekarang di ini katanya di Sulawesi katanya gitu. Sulawesi. Gue di Palu itu Sulawesi Tengah kan ya? Sulawesi mana Palu? Ya Sulawesi Tengah kayaknya deh kalau nggak salah ya. Kalau salah revisi aja deh. Kita kasih tahu aja kalau salah ya. Iya di Palu ya. Di Palu katanya di Mapala Universitas Tadulako gitu. Nah itu TWKM ke-34 tuh. 34 sekarang di situ. Berarti udah lumayan ini juga ya TWKM ini ya. Udah 30 tahun loh. 30 tahun. Tahun lebih TWKM kan. Gokil. Teman-teman juga mungkin nggak tahu nih TWKM itu. Tadi udah jelasin ya TWKM temu bicara kenal Medan. Nah itu acara akbarnya Mapala se-Indonesia. Nah pengurusnya ada yang namanya PKN. Ya. Ada lingkungan organisasi PKN yaitu Pusat Koordinasi Nasional. Nah itu nanti ada yang mengetuai di antara semua Mapala senasional. Nah di bawahnya lagi ada gubernur-gubernurnya. Iya. Sebenarnya ini perlu diklarifikasi juga ya.
TWKM ini kan sebagai forum aja ya sebenarnya, bukan sebagai beda sama organisasi-organisasi lain. Karena secara apa ya leluasanya itu leluasa atau ininya kita tuh nggak bisa intervensi ke Mapala satu sama lainnya tuh nggak bisa tuh. Nggak bisa. Mereka punya kedaulatan kekuasaannya masing-masing ya kan, punya anggaran dasarnya masing-masing lah, punya aturan mainnya sendiri gitu. Nah itu yang jadi beda tuh. Nah TWKM ini hanya sebagai pertemuan yang menghasilkan sesuatu yang positif lah pastinya. Wadah diskusi lah ya. Wadah yang pokoknya menciptakan atau bisa membuat resolusi untuk kebaikan bersama gitu, khususnya di pecinta alam gitu, di Mapala sendiri gitu. Nah, apa namanya? Nah, TWKM itu kan selain menghasilkan rekomendasi-rekomendasi soal mandat-mandat, nah itu menghasilkan tadi struktural untuk bagaimana menjalankan mandat dan rekomendasi itu. Yaitu dari PKN, Pusat terus Koordinasi ada Nasional, turun Pusat lagi Koordinasi Nasional, ada namanya, terus koordinasinya di daerah-daerah ada namanya PKC. Pusat Koordinasi Daerah Pusat gitu, Koordinasi di daerah PKD. di provinsi itu tingkatannya gitu. Turun Nah, lagi terus di situ juga ada namanya tim Prumus. Nah, ada tim Prumus. Nah, di situ juga ada namanya tim delegasi gitu. Di situ adanya. Di situ. Nah, itu menghasilkan tim-tim itu. Kalau PKN dia itu menjalankan mandat-mandat hasil dari TWKM. Rekomendasinya, mandatnya. Nah, itu selama setahun tuh. Sampai berlangsungnya TWKM selanjutnya gitu. Demisionernya di situ. Iya. PKD itu menjalankan ya, mendukung juga dan menjalankan juga gitu mandat-mandat rekomendasi yang ada di yang bawah PKM. enggak di ini juga apa namanya ya sebagai komunikasi sama PKN gitu. Terus tiap daerahnya itu PKD kadang-kadang bikin juga PKW namanya, Pusat Koordinasi Wilayah. Karena secara provinsi kan besar banget tuh. Kayak Jakarta tuh timur, Iya. PKW timur, PKW barat, Nah, PKW Jakarta pusat, ya kan? Nah, tapi nggak semua daerah itu Ada punya PKW. PKW gitu. Tapi ya beberapa ada yang punya PKW kayak gitu. Betul. Nah, tim Prumus dia yang merumuskan TWKM selanjutnya. Tim delegasi dialah yang coba membuat juga, merumuskan juga sebagai bersama tim Prumus dalam TWKM selanjutnya gitu. Nah, gitu sih TWKM ini gitu. Makanya mandat-mandatnya sangat luar biasa gitu. Kalau kita mau ini kan ya, mau kita jalankan atau mainkan tuh baca lagi ya hasil-hasil TWKM, menurut gue sih udah keren sih itu. Keren ya. Udah mantap lah. Tetap dilestarikan terus nih sampai kapanpun. Tinggal menurut gue outputnya harus lebih diinikan. Hasil-hasil TWKM itu yang harus benar-benar dibuktikan gitu. Resolusinya atau ide gagasan yang udah disepakatin itu menghasilkan suatu keberhasilan atau capaian bahwa TWKM ini benar-benar sebagai forum yang sangat bermanfaat selain buat masyarakat, ya buat pemerintah, buat negara juga, buat kita semua lah gitu. Ya gitu sih. Nah, berarti udah banyak nih ukuran kita kan, mulai dari organisasi sampai organisasi besarnya TWKM kan di TKN. Nah, mungkin Bang Solin punya saran, masukan nih buat teman-teman next yang menjalankan kegiatan besar ini gitu TWKM. Boleh nih dari versi Bang Solin. Ya, evaluasi itu setiap tahun, setiap penyelenggaraan TWKM itu penting ya. Gitu. Sekedar saran aja sih sebenarnya. Ya pastinya kita pengennya lebih baik. Pengen lebih baik terus, TWKM itu lebih baik, menghasilkan yang lebih baik, menciptakan yang lebih baik juga, dan itu dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu tuh yang paling penting tuh. Nah, setiap kali kan dalam setiap penyelenggaraan TWKM ini kan dari mulai pra dan sampai pasca gitu
itu waktunya sangat mepet sekali gitu. Walaupun 1 tahun tapi 1 mepet. tahun itu sangat mepet sekali menyiapkan dan sebagainya. Nah buat gue ya kalau di kita kan bercandanya ya kita bisa selesaikan lah secara adat lah ya kan. Apa yang maksudnya secara adat ya kita makan bersama biasa lah ya kan. Nah itu penting, maksud gue kita harus saling tetap mendukung. Yang paling penting adalah substansinya. Oke. Yang paling penting lah isi dan hasil untuk capaian-capaian yang mau dikejar tuh, itu yang paling penting. Nah, yang paling penting lagi menurut gue adalah sudah saatnya kita sebagai mahasiswa pecinta alam di momen-momen TWKM ini itu bisa memberikan gagasan-gagasan terkait dengan kondisi alam kita, terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ada di alam kita. Terus lingkungan terdekat memang. Belum lagi kita berbicara soal edukasi ke masyarakat tuh. Iya. Nah itu juga penting juga. Semoga bisa di TWKM selanjutnya itu juga menghasilkan peran mahasiswa pencinta alam itu juga ke sampai ke titik-titik masyarakat tuh. Titik-titik masyarakat itu yang paling terdekat adalah kepada sesama pendaki dan sesama petualang. Untuk perlu juga edukasi tuh, karena ya gue paling takut, bukan takut sih, jangan sampai ada lagi lah gini, maksud gue kita dapat kabar ada pendaki yang meninggal. Wah, kabar duka ya. Ya kabar duka lah gitu. Jangan sampai tuh. Itu yang paling pertama gitu. Kita harus tetap aman gitu ya. Walaupun kuasa Tuhan, tapi kan kita harus betul jaga juga mempersiapkan. Semoga di TWKM selanjutnya dan seterusnya itu bisa menghasilkan seperti itu, memberikan dampak yang besar juga, signifikan terhadap hal itu. Yang kedua itu yang terakhirnya menurut gue, jangan sampai kita sebagai seorang mahasiswa pencinta alam itu hanya mewariskan cerita-cerita aja. Nah, mewariskan cerita. Iya, maksud gue gini. Gimana tuh? Kayak tadi salju abadi yang ada di Kartens atau Jaya Wijaya. Nyampainya gitu aja terus ya. Mereka yang udah pernah ke sana, ya kan, menceritakan ke kita kalau kita sekarang masih bisa lah untuk ke sana ya kan, untuk merasakan. Betul. Tapi kalau sudah cair hilang, itu hanya sebuah cerita doang. Artinya kita hanya mewariskan cerita. Terus sama juga harimau yang mau punah, orang hutan yang mau punah. Kita kadang-kadang kalau naik gunung atau apa, kadang-kadang kalau bonus ya bisa ketemu harimau atau macan atau bisa ketemu orang hutan dan sebagainya. Tidak jangka panjang. Ya, itu bisa kita ceritakan itu ke masyarakat atau ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, ke cucu kita gitu. Tapi kalau udah punah ya kita hanya wariskan cerita doang, tapi dia tidak bisa melihat langsung. Nah itu yang paling penting, tanaman-tanaman yang obat dan sebagainya. Nah itulah yang paling penting tuh untuk mewariskan hal itu. Sip, mantap juga nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum juga terlibat di Mapala ya, bisa juga terlibat. Nih biar kita sama-sama berdiskusi, nanti ketemu juga di wadah TWKM juga mungkin. Betul. Atau mungkin di Jabodetabek kita ketemu di PKD. Ya, gitu, ntar kita bisa bertukar ilmu lah ceritanya, berbagi ilmu gitu. Kita teman-teman juga punya ilmu seperti itu. Nah, mungkin dari kita nih, dari cerita alam juga punya sedikit merchandise buat narasumber. Bencana, mengerikan. Video merchandise-nya tulisannya subscribe. Subscribe ya. Harus di subscribe. Ya. Diterima Bang Solin. Thank you. Dipakai dong kali ya. Wih, bisa ya, gue pakai langsung lah ya. Apa-apa, double aja. Double aja nih ya. Sama kita nih. Oke. Ngeri juga nih ya. Cerita alam. Nah, ini kita produksinya di salah satu narasumber kita. Narasumber kita yang pernah kita undang dan support juga channel kita, Pak. Oke. Mungkin yang sebelumnya itu Bang Cihoy. Oh, Cihoy. Gokil juga. Gondrong bekil. Gondrong bekil. Ini gue pakai dulu ya. Siap. Keren nih. Ini Cihoy bisa ini nanti nih dia nih, apa namanya? Keteteran order nanti dia nih. Iya, banyak yang pesen nih. Di sini nih ntar ya. Iya.
bikin baju, bikin souvenir, sablon, bordir di sini. Yo. Semua yang sick. Wih, mantap ya. Udah sama Keren ya. kayak kita sekarang. Sama ya kan. Gondrongnya dong udah beda. Udah tambah obat ganteng ya. Mantap banget. Cihuy, thank you. Oh ya bajunya. Thank you nih, udah sampai. Seharusnya kemarin dipakai nih bang. Seharusnya. Seharusnya. Jadi perdana dong ini. Perdana. Ini bencana. Karena kemarin orderannya banyak, tambah ini makin banyak lagi. Ini bencana ngeri lah pokoknya deh. Gokil lah ya. Oke, mungkin dari 20 jam kita, 20 jam ya? 20 tahun. 20 tahun. Udah lumayan deh, mungkin Iya. ada lagi nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Thank you banget. Bang Thank you. Solid, sehat-sehat. You know, ya. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Dadah. Salam story. Lestari.